Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hubungan roda-roda dan gerak melingkar berubah beraturan. Oke, kita memiliki 4 tahapan. Yang pertama itu tujuan pembelajaran, yang kedua hubungan roda-roda, 3 gerak melingkar berubah beraturan, dan keempat contoh soal. Oke, di sini tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari gerak melingkar mengenai roda-roda yang berhubungan, siswa dapat membedakan kecepatan linier dan kecepatan angular dua roda atau lebih yang memiliki diameter berbeda dirakit, poros, menyatu, dan gerak melingkar berubah beraturan, serta dapat memahami kecepatan linier dan kecepatan angular dua roda atau lebih yang memiliki diameter berbeda dirakit, poros, terpisah, dihubungkan dengan tali atau penghubung lainnya. Oke, hubungan roda-roda. Nah, pada intinya hubungan roda-roda yaitu V1 dan V2, di mana hubungan roda-roda dibagi 3 tahapan atau 3 jenis geraknya, yaitu yang pertama roda sepusat. Nah, di sini kita lihat omeganya sama ini, sehingga V-nya tidak sama. Jadi arah omeganya sama dan arah V-nya berbeda. Oke, selanjutnya yaitu roda yang dihubungkan oleh tali. Di sini yang berbeda itu omeganya, sedangkan V-nya itu sama. Nah, kenapa beda omega? Karena lihat, ini arahnya ke dalam ya, dari atas ke bawah. Sedangkan yang roda B yang sini rodanya mengarah dari bawah ke atas, sehingga pemutarannya berbeda. Jadi omeganya berbeda juga, tidak sama. Yang ketiga, roda yang bersinggungan. Nah, ini pun bersinggungan, tapi lihat gambarnya, yang A itu muter ke kiri dan yang B memutar ke kanan, sehingga omeganya tidak sama. Yang sama itu V-nya, V1 sama dengan V2. Dan jika teman-teman mau menghitung jumlah mata gerigi, bisa menggunakan perbandingan ini, N1 per N2 sama dengan omega 1 kali omega 2 A per omega 2. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, yaitu gerak melingkar berubah beraturan. Nah, di sini kita sudah mempelajari juga GLB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Hampir sama semua, sama saja, dimana di sini kan GMB, sedangkan ini GLBB. Oke, kita tulis ulang, bisa seperti ini. Salah. Jadi V T sama dengan V0 tambah AT VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2A delta S. Nah, di sini di GLB itu jarak kita simbolkan dengan delta S atau X. Nah, sedangkan di GMB yaitu menggunakan theta. Dan untuk kecepatan kita menggunakan V untuk GLB, sedangkan dalam GMB kita menggunakan omega, kecepatan sudut. Dan untuk percepatan di GLB kita menggunakan huruf A atau kecepatannya, sedangkan di sini kita menggunakan alfa percepatannya. Oke, kita masuk ke dalam percepatan tangensial, dimana dulu kemarin tuh kita sudah bahas kecepatan sentripetal yang dimana rumusnya V kuadrat R. Nah,
Sedangkan rumus di tangensial itu A sama dengan alfa kali R. Nah, apabila dua ini digabung, kita gunakan rumusan Pythagoras di mana A sama dengan akar A kuadrat AS kuadrat plus AT kuadrat. Nah, lihat. Ketika ke dalam itu AS atau percepatan tangensial, kalau ke atas tegak lurus ya, itu AT tangensial. Ini bisa juga arahnya sama seperti kecepatan. Oke, kita masuk ke bagian keempat, yaitu contoh soal. Nah, ada contoh dua buah roda, yakni roda A dan roda B bersinggungan, masing-masing memiliki jari-jari 2 cm dan 6 cm. Jika kecepatan sudut roda A sama dengan 12 rad per sekon, maka kecepatan sudut B adalah, nah, gambarnya berarti seperti ini. Nah, ini roda A, roda B. Ini kan bersinggungan, omeganya ke sini, yang A, dan omeganya ke sini. Nah, diketahui R1 sama dengan 2 cm, R2 kita ubah AB aja ya, itu 6 cm, dan omega A yaitu 12 rad per sekon. Ini kita bisa ubah 0,02 dan ini ubah 0,06 meter. Nah, yang ditanyakan itu omega B berapa? Oke, kita jawab di sini aja ya, jawab biar enak, digaris dulu. Omega A RA sama dengan omega B RB. Nah, kita tulis dulu mana ininya 12, ininya kita ubah, kan udah ubah nih, jadi kali 0,02 dengan omega kali 0,06. Jadi hasilnya di sini 0,24 dibagi 0,06 dengan omega B. Dan hasilnya itu 4 untuk omega B-nya. Mungkin sekian dari Bapak. Tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.